Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab pemuliaan pada ulama, ya, orang-orang tua, juga orang yang mempunyai keutamaan dan seterusnya ini. Sampai hadis yang kedua bisa bacakan kemarin, berkenaan dengan shaf. Jadi selain imam itu mengatakan ketika mau sholat itu menghadap ke makmum, sunnahnya seperti itu. Jadi ucapan misalkan sausufakum itu bukan menghadap ke sana, tapi menghadap ke jamaah, seolah mengatur mana yang kurang pas, yang kurang rapat mana disuruh rapatkan. Bahkan Nabi SAW sering mengusap pundak-pundak para sahabat, kasih sayang beliau, saling ditempelkan itu sama lain. Atau perkataan lain seperti ini, istau wala tahtalifu fatahtalifu qulubukum, ya bisa saja ucapan seperti itu. Artinya intinya sang imam ini memerintahkan kepada makmumnya supaya meluruskan barisan atau shaf dalam sholat itu. Kemudian di sebagian saudara kita ada jawaban sami'na wa ata'na. Nah, ini yang sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan hadisnya tentang itu. Karena belum tahu, ya kami tidak melakukan, belum tahu. Nah, barangkali mereka sudah tahu atau gimana, saya kurang tahu. Yang saya tahu begitu sami'na wa ata'na itu ya tidak merapatkan, cuman sekedar kayak kebiasaan, ya, spontan itu loh. Begitu sausufakum itu imam seperti itu, kemudian makmumnya sami'na wa ata'na, ya, jawaban seperti itu. Kalimat sami'na wa ata'na ini juga saya belum pernah mendapatkan hadis ini, maka tidak bisa atau belum bisa memberikan satu hasungan untuk menjawab. Kan ada sesuatu yang perintah tidak harus dijawab, seperti dalam sholat itu salam tidak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, tidak perlu dijawab meskipun itu salam dalam sholat. Kalau ada apa itu, kalau ragu ya ditanyakan, kok jenengan jawab sami'na wa ata'na pripun, wonten dalile, wonten hadise, misalkan wonten kitab nopo, bisa dicek. Di tempat saya diem karena belum mendapatkan ilmu semacam itu. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini, ya, mengiringi aku, minkum dari kalian itu, ulul ahlami, orang-orang yang mempunyai ahlam, kedewasaannya, wan nuha, dan orang-orang yang mempunyai kecerdikan.
pandan dalam kitab Allah. Yang mengiringi aku macam mengiringi Rasulullah, mengiringi imam. Di belakang imam ini adalah orang. Dan itu berhak sang imam itu. Misalkan di belakang itu diperkirakan orang yang tidak paham gitu ya, kemudian atau orang awam itu berhak, Pak jenengan pindah mereka, jangan pindah mereka, boleh, tidak apa-apa. Saya pernah dulu seperti itu. Jadi belum tahu juga dulu, belum ngaji seperti disuruh pindah yuk roro hati itu. Panggonannya masjidnya kok yura itu lah itu. Oh terbaik, belum paham, belum ngaji itu seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa tentang imam, orang di belakangnya ini tahu lebih duluan. Menegur itu barangkali imam ini batal, gitu ya, batal. Maka sof yang paling depan dan di belakang imam inilah yang akan menggantikan imam tadi. Walaupun ada sebagian berpendapat imam batal, semuanya batal. Ju'ila imamu yu'tama liyu'tama bihi. Imam dijadikan imam kan untuk penyempurnaan sholat. Kayak mobil sopirnya hilang, kan kalau bisa nyopir kan ya bisa juga lah itu ya. Lah yang kami pahami itu ya monggo lah kalau ada perbedaan seperti itu. Nah, karena kami ya ilmu yang sampai kepada kami itu ya di belakang imam itu bisa menggantikan imam kalau terjadi sesuatu pada imam, maka ya itu. Adapun tentang yang lain ya mungkin pendapat ya. Dan mengutarakan pendapat itu bukan pendapat dirinya loh, menurut saya jangan, menurut ulama mestinya itu ya, ulama, atau menurut ini menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali seperti ini, Imam Hanafi seperti, misalkan seperti itu, bukan menurut keputusan dia. Karena makom daripada kita ini bukanlah makam seorang yang bikin ijtihad, bukan. Nah, ini seorang mutabi, seorang yang mengikuti saja. Kalau misalkan ada sesuatu perkara yang ada pilihan, itu pilihannya itu bukan karena serk hati kita, tapi pilihan itu adalah ada pilihan dari ulama-ulama warasatul anbiya. Sumalatina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, mengiringi di sop belakang, kemudian setelahnya dan setelahnya. Salasan yang ketiga, artinya sabda beliau yang ketiga, wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, wahai syatin berdesak-desakan, al aswaqi, pasar-pasar. Rawahu Muslim. Jadi dalam sop ini janganlah kalian hindari, kalian jauhi, jangan berdesak-desakan sebagaimana desak-desakannya orang pasar. Maka sholat itu kan dituntut supaya kita usaha untuk khusyuk, khusyuk lahir maupun khusyuk batin. Kalau khusyuk lahir itu ya itu Allah Akbar ya, tidak noleh itu ya, atau banyak gerak dan lain sebagainya ya, kecuali diperlukan. Bagi di saudara kita ini gerak atau 3 kali katanya sudah membatalkan katanya. Nah kalau diperlukan sebetulnya tidak mengapa, tapi tidak diperlukan sangat banyak gerak itu khusyuk secara fisik. Secara batin ya artinya sholat itu menuju kepada, ingat dia itu kepada Allah Ta'ala. Maka dalam lahir dia itu mengkhusyukkan diri itu dituntut supaya melihat ya, tempat sujudnya, atau melihat di jempol kakinya ya, tidak mendangak atau tidak toleh sana, tidak toleh sini, tidak ya, tidak. Ini secara lahir, secara batin ya tadi pikiran mengenang kepada Allah Ta'ala, kemudian hati ini merasakan ya, semuanya ya dalam sholat ini ditujukan kepada Allah Ta'ala, baik jasad kita maupun batin kita
Jadi dalam sop ini jangan sampai berdesak-desakan. Kita tidak disuruh berdesak-desakan, tapi disuruh merapatkan. Ini merapatkan. Dan belum ada hadis ya terjadi sesuatu penyakit apa itu kemudian aturan sholat berubah, kan tidak ada. Belum pernah. Yang ada itu cuman kalau terjadi satu wabah, ya, maka orang-orang yang di dalam janganlah keluar, dan orang luar janganlah masuk. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau berkunjung di Syam dan terjadilah di sana ada satu wabah, maka beliau kembali, dia lari daripada takbir menuju takbir yang lain, misalnya begitu. Dan tata cara dalam sholat tidak ada perubahan sama sekali, terus begini dan begitu dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan di kitab Tib dalam kitab Sahih Bukhari di jilid 4 disebutkan la adwa, ya, tidak ada penyakit yang menular. Kok yang terjadi begini dan begitu gitu ya. Kalau ada penyakit yang menular, maka orang yang pertama kali ditulari dari siapa? Nah, kemudian ada ciciran dengan orang-orang yang lagi sakit, terus kemudian pas kondisinya down, bisa jadi juga bukan karena ketularan ya, memang terkena virus itu. Apalagi kalau dilihat dari keterangan-keterangan dulu itu ya, itu katanya kan 1 meter bisa ini nggak sama sana bisa sampai sana. Jarak kurang dari 1 meter ya sama saja, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1 meter. Intinya kita ya menghindari sesuatu yang masuk akal. Bisa cuci tangan, pakai masker itu kan masih masuk akal juga, kecuali dalam sholat itu produk. Tidak apa-apa, kan kebersihan juga. Adapun tentang yang lain ya, udah kumpul di masjid hari Jumat disuruh sholat zuhur, lah kok bedanya? Oh sudah kumpul di masjid ya, ngelakoni sholat Jumat tidak bolehnya sholat zuhur. Kan ya lucu ya. Terus takbiran katanya tidak boleh disuarakan keluar, tidak boleh dipengeras. Lah kok gitu suara sing metu. Dan ya dikatakan wabah itu pagi kena siang mati kan gitu dulu ya. Siang kena sore mati. Jumlahnya banyak. 100 orang, 200 orang setiap hari. Nah ini enggak. Malah 85% bahkan mengatakan 90% sembuh malahan lah itu kan. Insyaallah. Monggo. Intinya kita menjalankan sunnah saja ya, merapatkan shaf yang ada ini karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakini orang yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah ini kok ada pemikiran nanti dibinasakan oleh Allah. Oh, tidak ada ceritanya. Oh, nanti kalau dilapat itu malah terjadi begini. Iya. Malah justru orang yang merenggang-renggangkan itu adalah orang yang hatinya akan direnggangkan oleh Allah Ta'ala. Kan sepele, cuman merenggangkan sok, ternyata hatinya bisa direnggangkan. Ada perasaan ya, hatinya kan kenapa ya tak cedai lagi gelem ini ya. Terus nanti ada semacam satu sama ada ghil sesama muslim ini perasaan dasar itu. Wan Abi Yahya, dan dari Abi Yahya wakila dan dikatakan Abi Muhammadin Sahl bin Abi Hasmata, juga dikatakan dia itu adalah Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmah. Bil fathil ha'i, dengan fathahnya ha. Abi ha, nah, dari ha. Al muhmalati, yang ha itu muhmalah tanpa titik. Wa iskani, dan dengan sukunnya saisa. Has. Kayak gini, Abi Has.
Hasmata. Mungkin ada yang his, ada yang mungkin begitu. Ini keterangannya seperti itu. Al-musallasati dengan bertitik 3. Fa itu bertitik 3. Ya. Al-Ansori dari kalangan orang Ansor. Jadi Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmata ini orang Ansor radhiyallahu anhu qala intolako berangkatlah Abdullah ibnu Sahl wa Muhayyisatu dan Muhayyisah ibnu Mas'ud ila Khaybar menuju Khaybar. Wahia dan Khaybar itu yauma idin pada hari itu yuslihu dalam keadaan damai, tidak terjadi peperangan. Dan ini terjadi setelah penundukan di perang Khaybar itu. Fatafarraqo maka keduanya berpisah. Artinya kamu jangan ke sana, saya ke sana, dakwah ya bisa. Si antara Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmata tadi dengan putranya Pak Mas'ud tadi putranya Pak Mas'ud tadi dari Muhayyisah Ibnu Mas'ud, dia berpisah ketika di Khaybar. Nah, Khaybar pada hari itu, saat itu adalah keadaannya tidak terjadi peperangan. Fa'ata maka datanglah siapa Muhayyisah ila Abdillah bin Sahl kepada Abdillah ibnu Sahl. Nanti pada pertemuan mendatangi, oh tadi kok di sana, tak datangi saja, kumpul di sana. Bahwa sedangkan dia Abdillah ibnu Sahl tadi sambungan ini tinggalan ini serta repotnya. Apa ini Pak? Ya tahas satu ya. Ya tahasa syah. Ush, masya Allah ya khatu. Berarti orang yang berlumuran, orang yang apa itu? Berlumuran fidamihi pada darahnya. Oh, terjadi kotilan terbunuh. Wah ini berlumuran darah, terbunuh. Fadafanahu maka menguburnya, menanam aja mengubur agama itu ya. Nah, siapa tadi si Muhayyisah bin Mas'udin tadi adalah menguburkan Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmata. Kubur itu. Ini kok tidak ada peperangan kok, wah malah dibunuh orang, ini gimana ini ya. Sumakotimal Madinah, kemudian pulang datang ke Madinah. Pantolako maka pergilah Abdurrahman bin Sahl, Abdurrahman bin Sahl anaknya Pak Sahl yang satunya ya. Wa Muhayyisatu dan Muhayyisah, wa Huyaisatu dan Huwaisiyah, Huwaisiyah insyaallah ya. Ibnu Mas'udin
ibna keduanya anak Mas'udin, anaknya Mas'ud. Jadinya apa itu Muhayyisoh dengan Huwayyisoh itu adalah kakak beradik, anaknya Pak Mas'ud keduanya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba, maka berbuatlah Abdurrahman yatakallamu berbicara. Itu berbicara. Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabir, yang tua. Ojo sik nom sik ngomong, tua. Bahwa dengan dia Abdurrahman tadi adalah ahdatsu al-qaumi. Ahdatsu kan paling baru, artinya mudanya kaum, mudanya rombongan tadi yang termuda. Fasakata, maka Abdurrahman diam. Fatakallama, maka yang berbicara keduanya, yang orang dua tadi. Faqala, napa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atahlifuna, apakah kalian mau bersumpah? Wa tastahiquna, dan kalian akan menginginkan suatu haknya, kalian bersumpah dapat haknya. Qatilakum, pembunuhan pada kalangan kalian. Kalau apakah kamu bersumpah, saksi lain kan tidak ada, sumpah kalau ini terbunuh begini dan begitu, gitu. Nanti biar ada diatnya, ada dendanya. Berani nggak sumpah? Watakaro, dan menyebutkan tamamal hati, akan sempurnanya hati. Jadi hati sini diringkas, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah, kabir itu yang tua, maknanya itu yatakallamul akbaru, yang bicara itu yang lebih tua. Karena orang tua itu biasanya lebih bisa mengendalikan emosional dibandingkan dengan anak muda. Darah muda itu biasanya yang dilakukan itu sebetulnya benar, tapi mengolah bahasa ini kadang-kadang belum bisa. Kok sing tua menghormati sing tua, ngono lho. Segi penghormatan juga seperti itu. Penghormatan harus yang tua, bukan yang muda. Nah, inilah yang ada hubungannya dengan bab mengutamakan yang tua daripada yang muda. Pernah Rasulullah itu di satu ini kan, duduk ini Rasul, kemudian di sebelah kanan ini anak-anak, sebelah kirinya orang-orang tua. Ya. Lah sunahnya bapak-bapak sekalian seperti ini, dijaga nih adalah kanannya. Dan yang betul itu adalah tidak diubengi. Jadi ya timbul apa-apa. Begitu kita dapat, ya sudah. Ini haknya. Nanti ada lagi, taruhkan sana. Haknya dia, taruhkan sana. Walaupun digeser ini apa-apa. Kanan. Rasul diberi hidangan, Lah, sebelah kanannya ini anak-anak, bocah gitu. Sebelah kirinya adalah orang-orang tua. Maka ketika Nabi dikasih ini, wah, iki piye iki? Seharusnya kanan, tapi kanan itu anak-anak, karena orang tua. Maka Nabi minta izin. Ada danali an u'tiya haula'i, dan Nabi, bocah,
kamu mengizinkan nggak ini minuman ini setelah saya minum terus saya kasihkan di sebelah kiri saya ke orang tuanya? Wah, la wallahi jangan ya Rasul, tidak gitu ya. La uthiru, aku tidak rela untuk membekaskan bibasinin minka ahadan, dari bekas apa? Bekas bagianku. Jadi bekas maaf mulut engkau itu ya Rasulullah, setelah engkau minum itu saya tidak merelakan diambil barokahnya oleh orang-orang tua. Itu saya urusan kanannya kok enggak itu. Minta izin. Ternyata sampai ya itu sunnah. Bukan wajib tapi sunnah. Minta dulu kanan. Ini jadi sunnah. Ini kan jarang dijalankan kita ini. Wah ini ilmu baru, bukan baru. Sebetulnya sudah 1400 tahun yang lalu kira-kira gitu, aduh kurangnya sedikit mungkin itu ya. Cuman kita belum belajar saja. Masya Allah. Banyak sunnah-sunnah yang sebenarnya kita ini tiap hari melakukan, karena ilmu belum masuk ke kita, ilmu tidak tahu, maka banyak yang kita tidak melakukan. Masya Allah. Inilah perlunya kita ini belajar. Belajar al-ilmu qoblal qaul, qoblal amal. Ada ilmu itu sebelum dia itu mengucapkan dan sebelum dia itu mengamalkan. Jadi saya berkata itu, ada ilmu ini orang. Nah, saya melakukan ini ada ilmunya enggak? Nah, jangan sampai apa yang dilakukan itu sekedar bahasa kita untowolo. Apalagi soal fatwa. Masya Allah, berfatwa kemudian fatwanya diikuti orang banyak, kemudian fatwanya salah, dia menanggung banyak orang. Nah, makanya soal kalau saya pribadi kalau ditanya tidak tahu, betul ngerti. Lah betul ngerti soal agama. Dulu kan pernah di Jogja itu, di Jogja di mana? Ada banyak apa namanya? Bukan kalangan ulama, bukan kalangan ulama. Dai ya bukan ulama biasa. Ada satu perkumpulan itu di sela-sela dalam pertemuan itu dia membahas soal perbedaan di kaum muslimin ini. Salah satunya itu usul. Daripada ini kita bahas ini, lebih baik kita bahas soal pertanian saja atau soal perdagangan. Jangan bahas soal ini. Bukan ilmu kita. Kalau nanti kita salah, maka ada dosanya. Tapi kalau kita bahas soal pertanian, perdagangan, salah, kita tidak ada dosa kok. Sampai begitunya, takutlah kepada dosanya. Tidak mau kira-kira, kira-kira sebenar ini. Kira-kira sebenar ini. Nah, dulu pernah ini terjadi puasa itu beda awalnya ada yang sudah puasa dan tidak. Kebetulan saya cari yang belakangan karena cari informasi sana di tempat saudara kami yang ahli teropong di berbagai kalangan gitu ya, tanya sana orang yang langsung di sana, nggak begitu apa. Nah sudah kami yakini itu, maka habis itu. Yang lain itu ya semenu sesuk soalnya penak sesuk iku ora poso, lah kan berbeda. Dia itu memulai dari puasa itu karena mengambil enaknya. Saiki ora poso, sesuk bae lah. Nyupak sedino kan beda. Sama-sama dia itu melakukan satu aktivitas perbuatan, tapi bisa jadi satunya diberi pahala oleh Allah Ta'ala, yang satunya tidak. Atau contoh yang lain, menjenguk orang sakit. Itu kan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang itu menjenguk orang sakit itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala karena dia itu tahu itu diperintahkan oleh Rasul. Ada yang lain enggak. Akhirnya ya. Maka mulai saat dia biasakan gitu ya, biasakan orang sakit itu dia tidak usah lama-lama nggak bicara ke sana kemari. Intinya mendoakan. Dihafal kita ndongake wong loro kalau muslim. Kalau tidak muslim didoakan mendapat petunjuk.
Kalau dia bukan orang muslim, menjenguk tidak apa-apa. Didoakan supaya mendapat petunjuk atau ditawari. Kayak Rasul mendatangi anak kecil, ya orang Yahudi itu. Sudah keadaannya mau meninggal itu. Kamu mau masuk Islam? Anak kecil ini oleh bapaknya yang bukan Islam itu. Bapaknya ini paham, turutilah Muhammad. Akhirnya dia sadar, meninggal. Kalau terjadi di kalangan kita dituduh nih. Kok sadar mateni wong kan ya. Ini kemarin kan di kajian di Solo itu ketemu orang Japanan itu Jawa Timur, Jawa Timur sama-sama di satu majelis itu di telepon. Ya, temennya yang sakit, udah dibawa aja ke rumah sakit. Gagal ginjal lagi, bawa ke rumah sakit. Selang 2 jam meninggal. Ini dibel dari sana, disalahke. Mau naik ngomah seloro sepasar. 6 hari atau 5 hari sakit itu tidak apa-apa, ke rumah sakit. Buru-buru ke rumah sakit malah mati. Susah loh, jenengan dalam keadaan benar. Secara ilmu kan benar orang sakit dibawa ke rumah sakit kan sudah benar ahlinya. Lah pokoknya mati kan dia tidak membunuh gitu. Lebih kalau malah disalah-salahnya Pak kan lucu gitu ya. Nah orang sudah benar disalah-salahnya itu kepiye gitu. Urusan dia tidak menerima qadarullah, takdirnya Allah tidak menerima. Memberikan kecuali nih, benono racun lah itu kan berbeda lagi. Itu kan sudah gawanan yang dukun lah itu kan berbeda lagi malah urusannya. Dan itu godanya berat makanya. Kalau di begini gitu, nah, merasakan ketika orang tua saya sakit, gitu ya jatuh itu. Berikut pokoknya tukang perwapi itu wah ngeten tenan. Kalau terjadi sampai ngoten lho bisa jadi tukang terapi itu disirikan oleh orang lain. Dan ternyata ya, usut punya usut itu tanya-tanya orang ke sana itu malah sana ditakoni nek sing pedhot jarake lah. Anek seorang nganggo dino iki rono ditolak lho. Alhamdulillah merasa diselamatkan oleh Tuhan tak goro ini. Saya punya teman sendiri itu kan perhatian. Ini kan terapi, tapi seperti itu. Wong melihat daripada persyaratannya saja sudah kurang enak. Kurang enak kok hari-hari dinten nopo dan menolak pasien. Nah cocok kan dia. Itu kan sudah itu kan tidak lagi. Nah, Bapak sekalian ya. Apalagi urusan kesyirikannya, pokok itu pondasi betul-betul tanamkan supaya orang itu tidak melakukan syirik sebelum berbuat apapun. Pokoknya hati ini jangan ada ketergantungan kepada makhluk, kepada benda. Kita kan sering tidak sadari nandur serana rabuk serapanan sering betul disadari tidak tahunya orang-orang yang sebelum bapak-bapak kita itu tidak ada rabuk mes dan TSP itu adanya berapa tahun yang lalu. Memang lantaran itu iya tidak ada dokter yang dokdeng lah, dokter sakti lah. Dia sendiri dokter pun terus nanti gini, bismillah muka-muka cocok. Nah ada kok itu kok lampu-lampu itu jangan ketoin itu disupeli tapi jurusnya itu adalah kesehatan. Berobatlah yang benar. Dokter sudah benar tapi jangan dijadikan Tuhan, jangan dijadikan satu andalan. Pokoknya rono mesti Mario belum tentu. Dokter sendiri juga tidak bisa memastikan. Bahkan dirinya juga mati kok gimana gitu. Kita berobat itu yang penting tidak mengandung kesyirikan sudah benar. Meskipun menurut kita tidak masuk akal. Menurut saya nggak apa-apa. Karena itu mengobati sakit gigi itu di Solo sana ada. Jadi sakit gigi itu sudah pripun sakit, jangan begini. Terus ini nuntuki paku ngoten lho. Saya nambani nuntuki paku ditempelke nggih sapa. Tueng ngoten pripun? Nah, nuntuk lagi. Tueng pripun? Niku nggih antri niku. Yo piye? Nah, kan. Kok yo ngono kok yo enek. Enten lho. Kalau itu tidak ada unsur apapun dan kita yakini itu adalah bukan daripada kekuatan sihir, nggak apa-apa. Nggak boleh nanti
Nanti duwe cang Solo kok ngeterke wajib suwakit. Suwakite luar biasa niku. Nunggu dokternya betul begitu. Begitu teko dokter, alhamdulillah dugi ngoten niku. Lho piye? Mari iki. Lagi heran lho ya. Sugestine ngoten lho nunggu dokter mawe mlipile to niku. Dokter teko niku jarine wis mari. Lho lah nek pun penyakite pun ical, nggo balik mawon. Soalnya orang yang berobat itu orang sakit. Nggo. Lah iki balik. Pun mboten napa-napa ngoten niku. Lho wong iki kepiye? Padahal pun ngeten-ngeten. Penyalaan penyakit lambung. Wong ngerti dokter itu dugi lho. Urung ngapa tekok nggih mboten. Ya. Ini bapak kalian, mohon maaf di wau pripun sambungannya keri gitu. Rodok cenulak-cenuluk ngapunten. Cukupan sekian sampai sampai ini bapak sekalian. Dan ini mungkin libur nggih, puasa nggih. Kegiatan masing-masing banyak-banyak baca Quran artinya bukan hanya puasa saja baca Al-Quran itu Al-Quran itu. Kalau Rasulullah itu kan kalau bulan puasa kan didatangi Jibril untuk tadarusulan, kita juga begitu. Tapi jangan sampai setelah puasa selesai jangan. Kalau gitu kalau kegiatan itu mestinya dilakukan terus-menerus. Dan saya informasikan barangkali ada yang mau ikut di 1 pekan awal ini di tempat saya ada kajian Sahih Bukhari jilid 2. Waktunya ba'da zuhur sampai buka bersama. Insyaallah itu sudah rutin beberapa tahun sampai jilid 2. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.